花形登場だよい。Selamat pagi Mina, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezekinya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu semua subscribe dan like ya, supaya Mina selalu semangat menghadirkan cerita-cerita yang merasuk jiwa. One Piece Chapter 1090, Chapter berjudul Admiral Kizaru. Judul kali ini sangat menuju pada kiprah sang Admiral Kizaru, di mana dia telah mengakui dirinya sendiri sebagai budak korporat. Dan di chapter kali ini dia harus melawan sahabatnya sendiri demi tugasnya sebagai angkatan laut karena perintah sang atasan. Di dalam chapter kali ini kita mendapatkan cover story di mana terlihat Kapten Kuro sedang asik nongki di jendela sambil membaca buku. Kapten Kuro tidak sendiri, dia ditemani oleh kucing-kucing hitam yang lucu menggemaskan seperti kamu. Iya, kamu. Yahoo Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1090. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Awal chapter langsung disajikan dengan perbincangan yang sangat serius lewat denden musi antara kapten kita Monkey D. Luffy dengan sang tetua yaitu Gorosei. Seperti biasanya dia langsung mengatakan kepada para Gorosei bahwa dia adalah orang yang akan menjadi raja bajak laut. Luffy juga mengatakan kepada Gorosei bahwasanya kelompok bajak laut topi jerami sudah menjalin kerjasama dengan kakek Vegapunk, dan dia langsung mengultimatum Gorosei dengan memberitahukan bila ingin York selamat maka mereka harus menarik kembali semua angkatan laut menjauh dari Pulau Egghead. Mendengar hal itu, para angkatan laut Kizaru dan Gorosei pun kaget, dan ternyata perbincangan Luffy dan Gorosei ini telah disadap. Tidak lain dia adalah Morgan. Morgan terus menguping perbincangan mereka melalui sembungan denden musi yang telah disadapnya. Di belakang Morgan terlihat Vivi dan Vapol terlihat kaget juga mendengar perbincangan tersebut. Lalu Gorosei yang berada di Marijoa bertanya kepada Luffy siapa saja yang sedang bersamanya saat ini. Dengan polos ditambah kebodohannya, Luffy hampir saja memberitahukan informasi situasi dan kondisi mereka di Pulau Egghead. Untung saja ada Robin yang langsung mencegah Luffy. Namun karena terdengar ada suara Robin di dekat Luffy, maka Gorosei mengetahui bahwa saat ini sang anak iblis sedang bersama mereka. Luffy sendiri berpikir bila dia mengatakan semua itu, para pasukan angkatan laut akan mundur bila mereka mengetahui siapa orang-orang yang akan mereka hadapi. Nami pun menepuk jidatnya sendiri melihat kegoblokan kaptennya. Sementara itu, Usopp mengatakan kalau Luffy memang benar-benar bodoh. Lalu panel berpindah ke dalam kapal angkatan laut. Di sana Saturn mengatakan kepada marinir yang ada di depannya bahwa misi kita saat ini ada 3. Pertama, menyelamatkan York. Kedua, jangan merusak Punk Record. Dan yang ketiga, menemukan daya bangkit untuk Mother Flame. Selain 3 hal tersebut, terserah mau kalian musnahkan atau rusak. Marinir lantas menginformasikan bahwa Rob, Lucy, dan pasukan CP0 lainnya juga ada di Egghead. Namun Saturn mengatakan bahwa prioritas kita saat ini adalah ketiga hal tersebut. Lain kata, bila kondisi dan situasi semakin memburuk maka Rob, Lucy, dan pasukan CP0 lainnya pun boleh dimusnahkan. Karena menurut Saturn, manusia itu sama seperti serangga, mudah untuk beregenerasi. Kemudian di laboratorium Punk Record mereka sudah menyepakati negosiasi antara Gorosei dan kelompok bajak laut topi jerami. York berani mengatakan bahwa jangan pernah menyakitinya. Kalau main-main maka Egghead akan bernasib sama seperti Ohara dan Lulusia, yakni dimusnahkan. Mendengar kata Ohara, otomatis Nami langsung marah. Dia pun langsung memberikan sikatan empuk ke York yang mengakibatkan kepala York benjol-benjol.
Dari perbicaraan mereka, semua diketahui Saka dan Pythagoras resmi telah wafat. Sementara untuk Edison masih bisa diselamatkan. Kaku dan Robin mengalami luka yang amat serius daripada kru lainnya. Untung saja ada Chopper yang sigap langsung mengobatinya. Sementara itu terlihat Rob Lucci ngedumel sendiri, entah dia bicara pada diri sendiri atau ngomong sama orang lain. Di suasana reuni tersebut, Usopp langsung menghubungi para anggota CP0 yang berada di bawah tanah melalui sambungan Denden Bushi. Ternyata mereka telah dibebaskan oleh kelompok topi jerami. Selain itu juga mereka diberi makanan yang layak untuk dimakannya. Meskipun status geng mereka saling bermusuhan, namun para anggota CP0 ini mengucapkan terima kasih banyak kepada kelompok bajak laut topi jerami. Mereka juga meminta untuk segera dibebaskan dari Pulau Egghead atau dipindahkan dari ruangan bawah tanah karena mereka ketakutan satu ruang dengan para serapim. Namun kakek Vegapunk menjamin keselamatan mereka karena serapim ini bukanlah ancaman. Para serapim itu juga telah dikurung dalam sebuah gelembung yang sangat kuat. Jaminan selamat dari Vegapunk ini juga diperkuat dari perkataan Snack. Kalau tidak ada tugas perintah untuk memusnahkan anggota CP0, jadi jangan khawatir. BTW soal Snack, ternyata dia mau mengembalikan Franky, Usopp dan lainnya kembali ke wujud normal yang sebelumnya diubah menjadi batu. Ini bukan karena perintah York, namun dia berinisiatif sendiri. Ini karena Luffy yang mengira Snack adalah Hancock lah yang telah menyuruhnya mengembalikan teman-temannya ke wujud normal. Dan Snack yang ternyata memiliki rasa cinta yang terpendam pada Luffy seperti halnya cinta Hancock ke Luffy tidak mampu menolak permintaan sang pujaannya. Yang terjadi persoalan sekarang ialah bagaimana cara untuk membuka pengalaman di Pulau Egghead. Ini dikarenakan York telah menguncinya dan membuat password untuk jalur tersebut, dan di sini hanya York saja yang mengetahui password tersebut. Dan terlihat Nami melihat kepada arah yang dituju oleh log post, di mana salah satu jarumnya mengarah menuju timur laut. Lalu Vegapunk Stella mengatakan arah yang dituju itu adalah Pulau Elbaf. Mendengar Pulau Elbaf, Luffy dan Usopp pun langsung kegirangan. Ini karena mereka sangat ingin sekali mengunjungi Pulau Elbaf. Yang jadi persoalannya sekarang ialah bagaimana bisa kabur dari Pulau Egghead. Vegapunk Stella mengatakan saat beruntung Thousand Sunny ada di laboratorium atas dekat dengan Vega Force. Jadi sangat memungkinkan untuk membawa Thousand Sunny, dan masalah Vega Force hanya bisa terbang di langit Pulau Egghead saja. Namun Franky bilang itu bukan menjadi sebuah persoalan karena Thousand Sunny mampu terbang sejauh 1 km. Mendengar hal itu, kakek Vegapunk terasa kaget, apalagi penggerak utamanya adalah Soda. Namun planning mereka tidak akan berjalan dengan lancar bila pintu halangan Egghead belum bisa dibuka. Sehingga sekarang ada tugasnya Stella, Edison, dan Atlas untuk berusaha memecahkan password yang dibuat York. Kemudian Lilith bersama Franky, Luffy, dan Bonnie sudah sampai di tempat Vega Force. Lilith pun sangat bahagia karena mimpinya untuk merantau akan segera terwujud. Sementara itu Luffy dan Bonnie merasa sedih karena mereka akan merasa rindu dengan makanan di Egghead. Namun kalau hanya pecel atau seblak tak usah khawatir, Sanji bisa membuatnya. Bonnie pun merasa suka kepada Sanji, selain dia jago bertarung, dia juga jago memasak. Luffy pun heran kenapa Bonnie sekarang terlihat sangat bahagia dan ceria. Namun Bonnie saat ini sudah tidak ingin balas dendam kepada Vegapunk. Luffy pun senang mendengar hal itu. Lalu panel berpindah ke ruangan di mana Saturn berada. Ternyata dari tadi Rob Lucci ngedumel sendiri bukan karena dia ngomong sendiri, namun diam-diam dia memberitahukan situasi dan kondisi kepada Saturn. Setelah mengetahui kondisi di dalam, Saturn langsung menyuruh Kizaru untuk langsung menerobos masuk ke Egghead dengan kekuatan cahayanya. Kizaru pun nampak percaya diri dengan kekuatan itu. Yang jadi masalah itu adalah orang yang menjaga di bawah laboratorium. Dia adalah Sentomaru, yang tidak lain adalah konco kentalnya Kizaru.
Sebenarnya Saturn mengatakan untuk mengabaikan Sentomaru dan terus menerobos masuk. Namun Kizaru menolaknya karena dia tidak ingin mengabaikan tekad bulat untuk bertarung melawannya. Dan bila Sentomaru dicuekin, maka dia akan memerintahkan senjata monster laut itu untuk menyerang kapal angkatan laut. Lantas nanti malah rugi besar bagi pemerintah dunia. Lalu Saturn mengatakan apakah dia sudah mengetahui letak sumber daya pembangkit untuk Mother Flap. Kizaru pun mengatakan kalau Rob Lucci sudah memberitahukan informasi secara detail sehingga mereka mampu masuk kapan saja. Para anggota pasukan angkatan laut pun sudah siap diperintah untuk bertempur di medan perang. Setelah itu Kizaru langsung bersiap meluncur ke Egghead menggunakan teknik Yatano Kagami. Dan Sentomaru langsung menyambut kedatangan sang ponco kental. Dan sebelum Kizaru datang, Sentomaru sudah memerintahkan Pacifista untuk menghancurkan semua kapal angkatan laut. Bentrok Sentomaru dan Kizaru pun dimulai saat Sentomaru menahan tendangan tanpa bayangan Kizaru. Luffy yang sudah berada di dalam Thousand Sunny ujuk-ujuk merasakan kekuatan yang sangat besar. Bermodalkan Kenbun Hakinya, dia merasakan kalau ada seseorang yang kuat telah tiba di Egghead. Jadi siapa orang kuat yang dimaksud Luffy itu? Kizaru kah? Atau orang lain yang kuat? Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Onna ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Teruslah subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.